hadir pada kesempatan siang atau sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah semuanya kita akan diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan untuk mengikuti mentoring ya walaupun sifatnya online ini sehingga bisa bermanfaat nantinya. Sholawat serta salam terkhusus kepada rekan-rekan semuanya, adik-adik yang muslim ya. Kita tetap selalu sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Baik, untuk ini karena sifatnya sambutan, jadi saya juga sekaligus mewakili pimpinan universitas gitu, mengapresiasi sekali aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik untuk menyikapi telah dibukanya dan diinformasikannya para penerima insya Allah untuk program pertukaran mahasiswa yang ketiga atau tahun 2023 ini. Baik itu mahasiswa yang tergabung mungkin semuanya di sini yang outbound ya, atau juga mungkin saya belum tahu apakah ada yang inbound juga gitu. Dan boleh juga ini para kandidat yang ingin atau tertarik untuk bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran, baik itu pertukaran maupun yang lainnya. Mungkin saudari Amel atau adik Amel sebelum saya memulai ini waktu saya berapa lama karena sambutan sekaligus materi itu. Jadi supaya saya bisa ngatur waktu. Berapa lama saya diberi waktu. Aru Amel bisa dengar? Iya Pak, sekitar 20 menit Pak. Oke, 20 menit ya. Insya Allah saya coba menyampaikan dalam 20 menit, jadi jam 3 saya sudah selesai begitu. Mungkin karena ini ada materi juga begitu, jadi saya bisa sharekan ya, sekaligus menjadi wacana awal sebelum nantinya kita insya Allah juga memberikan pembekalan lebih detail, karena ini perlu pemahaman yang mendasar juga ya. Jadi perkenankan saya juga share file. Mana ini? Filenya mana? So all. Oke, mana? Oke, semoga kelihatan ini. Kalau kepala itu jadi saya memberikan sambutan sekaligus berbicara sedikit tentang skema kebijakan konversi di Universitas Tadulako ya. Jadi alhamdulillah secara umum saya sudah sampaikan ke Pak Rektor berkaitan proses penerimaan mahasiswa PMM 3 baik yang outbound maupun yang inbound. Yang outbound dari 700, 600, 900-an ya yang meminta rekomendasi itu, dan ada yang mendaftar 600 lebih dan yang mengunci itu 400 lebih, dan yang dinyatakan diterima untuk konfirmasi 260-an, dan yang mengkonfirmasi itu ada 252 orang ya, secara umum seperti itu. Kemudian yang kita terima insya Allah kurang dari 50 walaupun kita memiliki kuota 100 ya, dan terdata itu ada 1.165 mahasiswa yang mencentang Universitas Tadulako untuk sebagai host PMM. Dan alhamdulillah adik-adik semuanya hari Kamis kemarin ya, saya dan Pak Rektor itu di Jakarta melakukan kontrak untuk pelaksanaan MBKM ya, pelaksanaan PMM di Universitas Tadulako. Nah itu kontrak itu yang menjadi dasar
kita bisa mengirim dan menerima mahasiswa. Nah, terkait itu maka saya berterima kasih menyampaikan apresiasi kepada tim yang tergabung dalam DKM ini untuk pelaksanaan mentoring kali ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pertukaran mahasiswa ini menjadi salah satu bentuk aktivitas dalam transformasi pendidikan yang difasilitasi ya, atau digaungkan untuk bisa kita lakukan, baik itu yang untuk PMM ini difasilitasi oleh kementerian maupun kita dari institusi diharapkan bisa juga melakukan secara mandiri. Di antara bentuk-bentuk yang lainnya, yang mungkin adik-adik juga sudah familiar, itu ada proyek desa, kemudian ada penelitian, ada wirausaha, studi independen, magang, ya, kemudian proyek kemanusiaan, dan kemudian kampus mengajar, itu juga yang sangat yang terkenal juga selain bela negara. Nah, pertukaran mahasiswa ini menjadi salah satu yang perlu kita lakukan juga mentoringnya ya untuk dalam waktu dekat ini, karena untuk persiapan pemberangkatan kemungkinan di bulan Agustus atau di awal September, tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, kita ketahui bahwa di dalam pertukaran mahasiswa itu ada mahasiswa yang mengambil full 20 SKS di tempat tujuan, di PT tujuan, ada yang mengambil 14 SKS paling sedikit di PT tujuan, dan 6 SKS ya di PT sendiri. Nah, ini tentu kita juga sudah berharap semua adik-adik sudah melihat potensi-potensi mata kuliah tersebut dan komunikasi dengan mungkin PT atau prodi di tempat tujuan, kira-kira apa yang sesuai gitu ya dengan minat adik-adik atau dengan pesanan mungkin dari prodi atau apa yang diakui atau istilahnya diizinkan oleh prodi gitu ya. Karena ini berkaitan dengan rekognisi dan konversi yang akan dilakukan oleh teman-teman di program studi. Nah, secara umum yang menjadi kewajiban untuk semua mahasiswa itu adalah satu paket yang namanya modul Nusantara. Nah, ini satu paket yang tidak boleh tidak dilakukan. Nah, ini aktivitasnya sudah jelas, ada kebinekaan, ada inspirasi, ada refleksi, ada kontribusi sosial. Nah, nanti apakah ini menjadi mata kuliah tertentu, tentu berkaitan beririsan dengan ini. Beririsan dengan kebinekaan, beririsan dengan inspirasi, beririsan dengan sampai kepada kontribusi sosial. Bentuknya sebagian ada yang mengkonversikan atau merekognisikan ke dalam KKN. Nah, itu tergantung dari prodi masing-masing gitu. Mungkin juga ada yang mata kuliah yang relevan lainnya, ya, bisa saja itu ya terjadi. Nah, secara umum rekognisi, konversi, dan beberapa bentuk kegiatan pembelajaran dalam MBKM itu tergantung dari posisi semester adik-adik mahasiswa, posisi prodi apa, dan posisi di mana adik-adik akan dikonversi atau diizinkan merekognisi dengan mata kuliah apa oleh prodi masing-masing. Jadi tidak harus seragam, tidak harus sama, walaupun itu dalam satu prodi ya. Nah, secara umum bahwa di Universitas Tadulako itu kita sebenarnya sudah melakukan kelengkapan secara penuh ya. Sudah, menurut saya sih sudah sangat bagus dasar yang kita lakukan untuk semua aktivitas MBKM, termasuk di dalamnya pertukaran mahasiswa merdeka ya. Ini beberapa SK yang kita sudah susun juga oleh universitas keluarkan gitu, berkaitan dengan semua aktivitas MBKM ya. Nah, jadi posisinya sudah sangat kuat ya. Termasuk yang terakhir itu ada yang namanya
panitia rekognisi MBKM atau tim penilai akademik ya untuk merekognisi MBKM di Universitas Tadulako. Jadi sebenarnya adik-adik mahasiswa tidak perlu khawatir untuk itu, dan saya sendiri selaku koordinator insya Allah selalu welcome untuk keluhan-keluhan, dan kami akan diskusikan baik dengan tim, dengan unit, dengan pimpinan fakultas sampai kepada rektor kalau perlu ya. Kemarin juga saya sampaikan kepada Pak Rektor bahwa Universitas Tadulako sebenarnya tidak akan memiliki masalah apapun jika kita semuanya paham. Adik-adik mahasiswa paham dengan haknya 20 SKS, dosen paham bahwa kewajiban mengkonversi itu ada 20 SKS, termasuk juga sampai kepada pimpinan. Jadi tidak ada celah buat dosen atau tim itu tidak memberikan 20 SKS. Cuma permasalahannya 20 SKS itu apa mata kuliahnya. Ya, itu yang mungkin bisa didiskusikan. Oke, kemudian ya ini secara umum begini. Jadi adik-adik mahasiswa pada saat mendaftar atau mengikuti PMM itu sudah harus komunikasi baik dengan dosen pembimbing penasihat akademik atau dengan prodi atau dosen lain juga boleh ya, terserah, silakan yang bisa dimintai pertimbangan. Tapi yang jelas dosen akademik dan prodi itu perlu atau sangat penting sekali untuk mereka ketahui. Prodi dalam hal ini nanti begitu tahu ajuan mahasiswa dan setelah mahasiswa dinyatakan lulus, maka prodi itu sebenarnya juga akan menyiapkan namanya tim prekognisi ya. Ini beranggotakan koordinator prodi sekaligus dosen yang ditunjuk oleh prodi ya, dan mewakili prodi tersebut. Nah itu jadi tidak ada masalah. Kemudian di tingkat fakultas juga begitu ya. Di tingkat fakultas adik-adik itu dijamin karena apa-apa wakil dekan bidang akademik itu juga menjadi bagian dari tim yang bertanggung jawab di rekognisi, selain ada teman mungkin dari perwakilan unit MBKM ya. Jadi semuanya saya pikir sudah clear, tinggal didiskusikan kalau mata kuliah apa gitu ya untuk 20 SKS-nya itu. Nah, secara umum seperti itu di awal sudah perlu menentukan aktivitas di sana apa. Kalau PMM itu berarti sudah harus jelas 20 SKS mata kuliah yang akan diambil di tempat tujuan itu apa, sudah harus jelas ya. Nah, ini karena akan menentukan rencana aktivitas, rencana studi, termasuk juga KRS di awal semester, ya. Dan sampai proses selesai, maka di akhir semester itu adik-adik akan berhak namanya mendapatkan rekognisi mata kuliah yang sesuai atau penentuan atau konversi dari nilai yang diberikan oleh perguruan tinggi di tempat tujuan sana. Nah, ini semuanya sudah harus firm mulai sekarang ya untuk penentuan mata kuliahnya di sana dan rencana mata kuliahnya apa di sini. Nah, itu sudah harus firm saat ini pada saat mau berangkat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya gitu ya. Jadi setiap perguruan tinggi, setiap prodi itu kadang-kadang memiliki penamaan yang berbeda, walaupun untuk prodi-prodi yang sejenis yang sama itu kadang-kadang memiliki nama mata kuliah yang sama. Ya. Kadang ada juga yang memiliki aktivitas yang sama tapi nama mata kuliahnya berbeda. Nah, oleh karena itu maka adik-adik juga perlu melihat misalnya adakah kesamaan CPL atau capaian pembelajaran mata kuliah dengan mata kuliah prodi yang akan diambil sana. Nah, itu tentu dikomunikasikan dengan tim dosen atau tim prodi kita di sini ya. Adakah kemungkinan CPL-nya itu beririsan, sama, beririsan, ataukah mungkin blended, gabungan dari beberapa mata kuliah CPL-nya itu. Nah, itu juga perlu dikomunikasikan, perlu ditahu. Siapa tahu mata kuliah di sana di merger sehingga menjadi 2 mata kuliah kita di sini. Atau mungkin aktivitas tersebut betul-betul berbeda. Nah, ini juga perlu adik-adik sampaikan ya. Karena ini akan menentukan bagi tim penilai nanti atau prodi apakah secara terstruktur
ataukah hybrid, ataukah bebas. Terstruktur itu maksudnya ada kesamaan persis aktivitas mata kuliah di sana dengan mata kuliah kita di sini. Jadi itu nanti mata kuliah di sana akan langsung direkognisikan ke mata kuliah yang ada di kita di sini, yaitu terstruktur. Kemudian sebagian tidak, nah itu hybrid atau campuran gitu ya. Itu posisi. Kalau betul-betul tidak ada dari 20 SKS, maka itu akan menjadi dengan cara bebas, itu akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen ya. Ini mungkin saya skip saja, ini juga begitu. Jadi adik-adik kita itu punya 43 mata kuliah pilihan yang bisa digunakan selain mata kuliah prodi. Nah, mata kuliah pilihan ini kalau diambil semuanya dari mata kuliah pilihan, maka itu yang saya katakan tadi secara bebas. Tapi kalau sebagian di sini dan sebagian dari mata kuliah prodi, maka itu kita atau prodi menentukan secara hybrid atau blended ya, secara hybrid atau blended begitu. Oke, nah dasar kenapa kita, terutama prodi atau Universitas Tadulako wajib ya, ini rujukannya ya, Mas Menteri dari keputusan Menteri ya, bahwa pembelajaran lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif itu wajib diberikan pengakuan setara dengan 20 SKS. Nah ini sesuai dengan Kepmen 74 tahun 2021. Jadi haknya adik-adik mahasiswa, peserta PMMDN, peserta magang, peserta studi independen, selama memenuhi kriteria ini maka berhak mendapatkan 20 SKS dan prodi berkewajiban. Ya, jadi itu secara umum seperti itu. Ya. Kemudian rujukan yang kedua, keputusan rektor tadi sebagian sudah saya sampaikan, 5139 tahun 2021 ya, bahwa beberapa program MBKM yang kita fasilitasi 9 tersebut termasuk ISMA ya, itu di sini yang kedua prodi berkewajiban merekognisi seluruh BKPMB ke dalam sejumlah SKS mata kuliah. Tadi kalau merujuk yang pertama maka 20 ya atau 21 lah gitu. Kemudian bisa juga ke dalam bentuk KKN ya jika memang relevan. Dan itu saya pikir prodi tinggal memberikan laporan saja ke mana? Ke LPPM ya untuk itu. Itu dasarnya. Kemudian yang ketiga lagi ya, ini ada mata kuliah tadi sudah saya sampaikan 43 mata kuliah itu bisa jadi rujukan untuk konversi atau rekognisinya ya. Kemudian ya ini saya pikir menjadi bagian dari tim penilai akademik untuk melihat kesesuaian tadi itu. Jadi semua kalau kita lihat di sini adik-adik yang mungkin kebetulan mau ikut magang nantinya, kemudian mau ikut studi independen, mau ikut kampus mengajar. Jadi semua aktivitas itu kita bisa lakukan rekognisi atau konversi. Jadi jangan khawatir sebenarnya di Universitas Tadulako ini. Tidak ada kesulitan sebenarnya seperti itu. Oke, kemudian nah ini contoh saja, jadi tidak perlu adik-adik mungkin pusingkan dengan ini karena menjadi bagian apa yang akan dilakukan oleh tim dosen gitu ya. Ini contoh, saya pikir ada yang bocor itu, tolong siapa? Ya, jadi ini contoh, misalnya ada kegiatan kampus mengajar, ada juga saya punya ya kegiatan yang lain itu ya, magang itu jamnya berapa? Nah ini kan di antara 560 sampai 840, maka itu sudah setara dengan 20 SKS. Ini sebagai contoh saja. Kalau pertukaran mahasiswa, saya pikir sudah cukup clear ya, hak untuk 20 SKS minimalnya itu. Nah mungkin itu saja ya berkaitan dengan hak tersebut. Jadi ada jaminan buat adik-adik semuanya untuk dapat dilakukan konversi rekognisi mata kuliah sebanyak
20, 21 SKS. Nah, biasanya yang muncul, bisakah skripsi menjadi bagian dari itu? Sebenarnya boleh ya. Boleh adik-adik melakukan itu, tapi tentu kalau skripsi itu apa ya istilahnya, misalnya join untuk join untuk pembimbingan misalnya. Ada dosen di sana yang dikontak oleh prodi untuk menjadi pembimbing, atau ada riset yang dilakukan di lokasi tersebut dan menjadi bagian dari skripsi. Nah, itu bisa saja sebenarnya teknis ya. Atau mungkin juga bolehkah kami menambah ya. Jadi sampai 24 SKS gitu ya. Pada prinsipnya saya lebih cenderung mendukung 20-21 SKS ya, tidak sampai 24. Tetapi kalaupun saya selalu pesan ke teman-teman di prodi, atau kalaupun mahasiswa tersebut sangat mampu, maka boleh-boleh saja ya. Jadi yang 4 SKS itu dilakukan secara online jika prodinya mungkin dosennya istilahnya bisa memfasilitasi tersebut. Kemudian bukan mata kuliah yang sifatnya praktikum ya, karena itu tidak bisa dilakukan dengan model yang jelas. Mungkin prodi dan dosen tahulah mata kuliah yang boleh gitu ya. Kemudian apalagi yang biasanya menjadi pertanyaan, apakah boleh KKN menjadi bagian dari modul Nusantara? Nah, tadi ada bagian yang irisan itu kontribusi sosial. Nah, beberapa prodi itu membolehkan ya, menjadi mata kuliah KKN karena ada cuilan kontribusi sosial. Nah, nanti laporannya mungkin bisa dikuatkan kontribusi sosial apa yang dilakukan di sana dengan bukti-bukti ya. Nah, ada juga prodi yang tidak mau karena dianggap kurang. Nah, itu saya pikir tergantung sudut pandang dari prodi dan aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik di lokasi ya. Mungkin gambaran secara umum itu tentang materi tentang konversi ya, kebijakan konversi untuk pertukaran mahasiswa. Jadi sekali lagi selamat saya sampaikan kepada adik-adik yang sudah dinyatakan diterima. Nanti kita insya Allah ada pembekalan juga secara umum, tapi tidak apa-apa, ini sebagai awal gitu ya, supaya lebih siap lagi. Dan kayaknya jamnya sudah menunjukkan 14.59 30 detik ya, itu berarti kurang 30 detik. Saya tutup dengan pantun. Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh enggak tutup? Boleh ya. Mau nonton mau film detektif, tontonlah James Bond. Mau jadi peserta yang aktif, ikutlah mentoring mahasiswa outbound. Duduklah tenang, jangan mondar-mandir. Jika capek, boleh bergerak sih. Untuk adik-adik yang sudah berkontribusi dan telah hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sambutan sekaligus materi dari Ketua Pusbang MBKN Untat. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk di sesi Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun langsung on mic. Sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang skema konversi tingkat universitas, pertanyaannya bisa disimpan terlebih dahulu, karena di sesi selanjutnya kita ada penjelasan tentang skema konversi tingkat fakultas yang akan dijelaskan langsung oleh kakak-kakak fasilitator di fakultasnya masing-masing. Oke, di sini sudah ada 2 orang yang raise hand. Dipersilakan kepada Alif dari FMIPA untuk menanyakan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Alif dari MIPA, Program Studi Statistika. Jadi saya lolos di Universitas Brawijaya, Kak. Nah, jadi di Brawijaya ini untuk program statistika itu mata kuliah yang ditawarkan hanya satu mata kuliah, yaitu mata kuliah metode statistika. Sedangkan saya sudah pernah mengambil mata kuliah tersebut. Nah, kemudian untuk pihak UB sendiri, grup ofisialnya ini masih baru ada 2 hari yang lalu. Nah, kemudian kita bertanya di grup tersebut, Bapak di situ, Bapak admin situ hanya memberikan jawaban mata kuliahnya itu tidak cuma satu, tapi tahun lalu itu ada 100 mata kuliah dan dia lintas prodi. Jadi kalau mau ambil mata kuliah lintas prodi aja. Nah, setelah itu kemudian setelah disesuaikan mata kuliahnya itu tidak sesuai dengan yang ditawarkan di Unpad untuk statistika untuk semester 5-nya. Nah, jadi itu bagaimana solusinya, Kak? Jadi mau ambil di pihak UB bingung, sedangkan itu nanti takutnya tidak terkonversi. Sedangkan tadi Bapak Anang menjamin untuk 20 SKS itu tidak ada halangan untuk dikonversi. Itu pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan kepada Muhammad Fatur Rizky dari FMIPA. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan saya, Kak, mau tanya Kak, konsekuensi apabila kita sudah konfirmasi peserta, tapi karena ada satu dan lain hal, misalnya kita lolos PKM, terus kita mau batalkan peserta. Mohon maaf, suaranya kurang terdengar. Baik, Kak. Sudah terdengar, Kak? Sudah. Jadi yang saya mau tanya, Kak, saya mau konfirmasi konsekuensi yang bisa kita dapatkan apabila kita sudah konfirmasi ikut serta, tapi karena kebetulan lolos PKM, terus kita ada rencana untuk batalkan keikutsertaannya, itu apa konsekuensi yang akan kita dapatkan, Kak? Terus apakah bisa dibatalkan kalau sudah konfirmasi mau ikut sebelumnya? Atau tidak bisa? Makasih. Satu pertanyaan lagi. Sini sudah ada Muhammad Reza, dipersilakan untuk bertanya. Sama Reza dari Prodi Bapetkan, dari Fakultas Peternakan dan Perikanan Prodi Peternakan. Tanya saya, apakah bisa kalau kita ambil jumlah SKS misalnya 17 di PT asal, di PT apakah nanti akan di sendiri? Terima kasih. Maaf, boleh diulang, Reza? Ya, begini, apakah bisa nanti akan tetap dikonversi 20 SKS di prodi, sedangkan kita contohnya hanya ambil 17 SKS di PT 5. Begitu, Kak. Oke, terima kasih, Reza. Oke, baik, di sini sudah ada 3 pertanyaan dari Alif dari FMIPA, Fatur Rizky FMIPA, dan Muhammad Reza Bapetkan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana jika mengambil mata kuliah lintas prodi, tetapi MK-nya tetap tidak sesuai? Yang kedua, konsekuensi yang didapat apabila membatalkan PMM3 karena mengikuti program lain. Dan yang ketiga,
Apakah bisa jika kita mengambil 17 SKS di PT penerima, apakah bisa dikonversi di Universitas Tadulako? Mungkin kepada Bapak dipersilakan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Baik, Amel dan adik-adik semuanya ya. Terima kasih, tadi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan termasuk kebijakan lah begitu. Yang pertama dari Alif, kemudian Rizky dan Reza. Ya, ya secara umum begini, kita sebenarnya untuk PT-PT penerima itu bukan menjadi tanggung jawab untuk memfasilitasi adik-adik yang datang ya. Sebisa mungkin semua mata kuliah itu bisa dibuka, di-share kepada mahasiswa yang datang. Itu yang selalu kita lakukan di Universitas Tadulako, dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman di perguruan tinggi lain gitu ya. Sehingga seperti kasus di Alif, mungkin saja ya statistik cuma menaruh satu mata kuliah, walaupun sebenarnya tidak satu, banyak mata kuliah yang lain yang bisa diambil. Nah, nanti masuk dulu, baru kemudian di sana coba kontak dengan Korprodinya atau dengan PIC-nya, minta tolong bahwa Saudara Alif itu membutuhkan mata kuliah yang memang firm dimiliki atau diinginkan gitu. Tapi secara umum begini deh ya, sebenarnya mahasiswa begitu masuk ke perguruan tinggi tertentu itu ada kebebasan memilih. Tidak harus sama persis mata kuliahnya yang ada di prodi dengan yang ada di prodi tujuan gitu ya. Jadi kalian itu punya kebebasan memilih mata kuliah apapun yang diminati sebenarnya di situ. Termasuk juga yang berbeda. Ya, permasalahannya kan direkognisi inginnya selalu persis sama dengan mata kuliah di prodi asal. Nah, padahal kalian tuh boleh kebebasan. Misalnya mahasiswa ke pendidikan, ya, mahasiswa pendidikan biologi misalnya. Di prodinya di sini tidak ada dosen yang ahli tentang IT, ya. Komputernya mungkin basic saja gitu. Tapi begitu kuliah di Brawijaya, ada dosen, ada mata kuliah yang dosennya mumpuni di bidang IT. Kalian boleh ngambil di situ, walaupun di prodinya di Tadulako tidak ada, enggak apa-apa. Nanti itu yang dikonversi mungkin menjadi mata kuliah nanti dari 43 itu ada. Nah, di situ keleluasannya tidak harus persis sama, ya, tidak harus persis sama. Tapi kalaupun kalian juga memaksakan ingin sama, itu juga menjadi hak, tidak ada masalah. Ya, jadi disitulah kalau prodinya memaksakan harus sama, nah ini juga masalah sebenarnya, karena kalian tuh punya kebebasan sebenarnya, ya. Untuk mengambil mata kuliah tersebut. Jadi pertama nantinya untuk Alif kontak Korprodi atau PIC di sana bahwa Aldi itu ingin mengambil mata kuliah yang berbasis statistik, atau mungkin minta ke Korprodi statistik dikirimi gitu ya mata kuliah yang keluar semester ini sehingga bisa diambil. Sama di kami deh ya, di Unpad itu kalau ada prodi yang mahasiswa dari entah perguruan tinggi apapun itu tanya misalnya mata kuliah yang keluar di Kesmas, ya kita minta ke Korprodi itu, kasih tahu saja itu. Nanti kalau ada yang diminati silahkan ambil. Ya, terserah, kami minta kepada Korprodi untuk difasilitasi mahasiswa tersebut. Nah, sebenarnya sama, karena kami tidak ingin kalian itu di sana kerepotan juga, makanya mahasiswa yang datang ke sini kita fasilitasi apa maunya, ya, seperti itu. Itu yang dari Alif, ya. Kemudian kalau yang cocok misalnya cuma 4 SKS, bagaimana yang 16 SKS? Kami memiliki 87 SKS pilihan. Silakan, kalau cuma 4 SKS yang cocok, yang 4 SKS
di prodi, kemudian 16 SKS-nya ambil dari mata kuliah pilihan itu, tetap 20 ya, tetap 20. Cuma ya kalau Aldi misalnya ngotot ingin sama persis dengan mata kuliah di prodi atau terstruktur, nah itu mungkin hal yang lain ya seperti itu. Karena memang tidak kami pungkiri ada beberapa prodi yang kurikulumnya masih kaku ya. Kurikulumnya kaku, mungkin ada juga person yang kaku dan sebagainya. Nah, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan. Itu kemudian apa yang risky sekarang dari MIPA juga. Nah, ini saya sangat tidak merekomendir untuk mundur. Karena apa? Perjuangan mahasiswa yang lain itu ribuan jumlahnya mau masuk ini ya. Jadi kalau diterima tiba-tiba mundur, saya ikut menangis sebenarnya ya. Saya ikut menangis. Jadi saya harapkan tidak mundur ya untuk itu. Mungkin PKM bagaimana kalau PKM itu dijalankan, bisa enggak secara online atau apa gitu ya. Jadi cara alternatifnya. Kamu juga nantinya akan merugi kalau merasakan rugi kalau tidak ikut PMM ya. PKM mungkin bisa aja di tahun selanjutnya dengan kompetisi atau apa, dan konversinya PKM walaupun kita siapkan tetapi tidak sebanyak di pertukaran mahasiswa, tidak mengganggu perkuliahan sebenarnya. Kemudian si Reza dari Fapetkan, ini sama 17 yang ada di PT Penerima. Coba kalau masih ada terbuka di sana silahkan tanya. Tapi kalaupun 17 itu yang paling terakhir, ya berarti tambahkan saja mata kuliah mungkin dari prodi di sini di Fapetkan, minta kepada dosennya atau prodi difasilitasi secara online. Jadi 17 di sana SKS, 3-nya itu difasilitasi secara online. 3 atau mungkin lebih jika mampu ya. Jadi bisa saja lebih dari 20 atau lebih dari 21 gitu. Kalau mampu. Kenapa saya katakan saya merekomendir 20 atau 21 saja. Supaya kalian itu melakukan pertukaran secara enjoy ya. Coba tanya nanti ke senior kalian. Kalau sudah di sana itu lubang pelajar itu. Paling-paling cuma modul Nusantara yang dipelajari. Ya, jadi mata kuliah yang lain pengalaman ya. Biasanya banyak yang minta izin. Kemudian apa lagi? Tapi yang paling aktif itu pertukaran itu adalah modul Nusantara. Nah, ini kami tidak berharap seperti itu. Karena apa? Karena beberapa perguruan tinggi dalam proses belajarnya itu sangat berbeda dengan Tadulako. Mungkin kalian pikir, wah gampang di sana, saya bisa 24 SKS. Kalian bisa stres nanti dengan berbagai macam tugas, kemudian dengan suasana baru, dengan teman baru, perlu penyesuaian, di sana banyak mall, di sana banyak teman baru yang lebih asik, lebih enjoy. Pokoknya berbagai macam aktivitas. Ya, belum lagi modul Nusantara setiap Sabtu Minggu mungkin ada kunjungan. Nah, itu sangat merepotkan dan kalian akan stres nanti dengan berbagai macam pekerjaan. Jadi tolong dipikirkan betul kalau mau menambah dari 20 atau 21 SKS. Apakah kalian mampu atau tidak gitu ya. Saya juga pesan ke prodi juga kalau atau dosen kalau mahasiswanya dianggap mampu ya silahkan. Tapi kalau dipandang sebaiknya ikut saja PMM, tidak terlalu urgent, tidak terlalu terdesak untuk menambah, ya sebaiknya 20-21 supaya kalian bisa betul-betul menikmati kebinekaan, inspirasi, kemudian apa tadi, diskusi-diskusi, kemudian termasuk suasana yang akademik, atmosfer yang ada di sana, enjoy dengan teman-teman baru, komunikasi dengan para dosen, ya dengan lingkungan baru. Nah, itu perlu dieksplor banyak itu. Ya, kalau kalian cuma ingin belajar nanti tambah bisa juga di semester antara atau semester selanjutnya. Jadi masih banyak waktu itu. Jangan dirugikan gara-gara ingin mengejar 3-4 SKS tambahan tapi waktu kalian untuk enjoy di sana tidak ada. Atau bahkan gara-gara ngambil mata kuliah karena sudah masuk di KRS
karena tidak bisa memenuhi justru menjadi merusak ya nilai, karena dapat apa? Dapat E, dapat D. Dosen kadang-kadang kalau Anda terdeteksi masuk di kelas di sini dan menambah, maka bukan pertukaran. Jadi dianggap kelas reguler, dan kalau kalian tidak menyelesaikan tugas ya bisa merusak nilai yang sudah kalian miliki dari pertukaran. Ya. Jadi pesan saya seperti itu ya. Untuk apa? Risa dan mungkin yang lain. Barangkali itu ya. Ini apa? Amel. Ada lagi Kak? Semoga tidak ada ya, karena saya lagi kegiatan juga ini. Nanti bolehlah kalau mau diskusi panjang lebar, enggak apa-apa dengan saya. Saya siap sekali. Ya, mungkin begitu. Diucapkan terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi sudah terjawab dengan jelas. Sekarang kita masuk di sesi foto bersama. Sekali lagi kepada teman-teman peserta, silakan mengaktifkan kameranya dan mengganti namanya dengan format, fakultas, dan namanya masing-masing. Ini lumayan banyak pesertanya, 166. Mestinya 200 lebih ya. Masih di mute itu. Amel. Maaf. Untuk yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan. Dan juga untuk yang belum rename namanya, silakan rename dengan format, fakultas, dan namanya. Oke, kita mulai foto bersama. Di slide pertama. Slide kedua. Oke, nah tadi teman-teman sudah masuk di breakout room yang membahas tentang konversi tiap-tiap fakultasnya. Karena kita memiliki keterbatasan waktu, kami mohon maaf di breakout room itu hanya singkat waktunya. Jadi jika masih ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, bisa langsung bertanya di grup PMM Outbound Unpad atau bisa langsung PC hasilnya masing-masing. Sekarang kita langsung ke materi kedua, yaitu tentang mekanisme KRS mata kuliah di Sitampan, yang akan dibawakan langsung oleh Kak Abdul Rohim Esmat. Kepada Kak Rohim, dipersilahkan. Terdengar, Kak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Oke. Langsung saja, yang terhormat Ketua Pusbang MBKM, yang kami hormati unit MBKM, yang kami hormati fasilitator DKM, dan teman-teman yang luar biasa, mahasiswa peserta PMM 3 Outbound Unpad. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan pantun. Jadi pantunnya, catatlah materi penting agar tidak kelupaan. Termasuk materi KRS Sitampan perlu diperhatikan. Mimpi lolos PMM sudah menjadi kenyataan. Sekarang hanya perlu keberanian untuk terus melanjutkan. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk di proses KRS di Sitampan, kita lihat dulu bagaimana alur sih proses KRS di PMM 3 Outbound Unpad. Jadi teman-teman mahasiswa
itu terlebih dahulu melakukan diskusi terkait pemilihan MK yang diambil di PT tujuan dan MK rekognisi di PT asal. Nah, ini tadi yang sempat dibahas di tiap fasilitator, bagaimana sih skema konversi SKS, dan nanti akan ada outputnya berupa persetujuan rekognisi SKS yang bisa di-download di Sitampan. Nah, bagaimana sih cara mendownloadnya? Pertama, kita masuk ke Sitampan, kemudian masukkan username dan passwordnya, masuk ke halaman download, pilih persetujuan pengalihan atau pemerolehan kredit, klik tanda mata untuk mendownload. Nah, ini contoh template persetujuan pengalihan atau pemerolehan kredit. Sekarang di menu dashboard itu ada kegiatan aktif. Apabila teman-teman semuanya mendaftar di Sitampan, kemudian tidak ada kesalahan, maka di dashboard-nya semuanya sudah ada kegiatan aktif. Klik di kegiatan aktif, kemudian masuk di kegiatan pertukaran mahasiswa Kementerian Admin Kode 52. Nah, di sini KRS yang sementara terbuka itu KRS tahun 2022 semester genap. Nah, untuk KRS 2023 semester ganjil itu belum terbuka karena belum saatnya. Nah, sehingga statusnya itu untuk saat ini adalah mengisi. Ketika waktunya terbuka, teman-teman bisa klik tambah mata kuliah untuk menambahkan mata kuliah. Nah, ini contoh ketika sudah ada mata kuliah yang terbuka, silakan klik pilih untuk menambahkan. Setelah teman-teman klik pilih, itu mata kuliahnya akan tertambah dan kembali ke sini. Jumlah SKS itu juga langsung dihitung di sini, jumlah SKS-nya 4. Apabila mata kuliahnya teman-teman sudah mencapai 20 SKS, dan apabila tidak memungkinkan karena ada mata kuliah yang ganjil sehingga dia harus 21 SKS, silahkan ditambah sampai 21 SKS. Setelah terpenuhi, klik ajukan KRS. Setelah diajukan KRS, silakan konfirmasi ke Koprodi untuk approve KRS-nya di Sitampan. Karena yang bisa approve itu hanya Koprodi, unit MBKM tidak bisa approve ya. Nah, setelah teman-teman kirim, itu statusnya kembali menjadi mengirim. Dan di sini tidak bisa diutak-atik lagi, tidak bisa dihapus, tidak bisa ditambah, ataupun diganti mata kuliah. Karena statusnya sudah mengirim. Di sini sering timbul banyak pertanyaan. Jika saya ada kesalahan dalam memilih mata kuliah, apakah saya bisa membatalkan KRS-nya? Bisa dengan cara menghadap ke Koprodi untuk membatalkan KRS-nya. Nah, setelah KRS-nya diterima, itu akan muncul status diterima. Setelah statusnya muncul diterima, maka logbook, laporan, KRS, KHS, download sertifikat, dan lihat nilai itu menunya semuanya terbuka. Tadi awalnya cuma KRS yang terbuka ya. Tapi ketika sudah diterima, logbook, laporan, KRS, KHS, download sertifikat, lihat nilai itu semuanya terbuka. Di sini saya tidak fokus menjelaskan logbook dan laporan. Jadi kita lanjut saja ke menu KRS. Bagaimana sih cara download KRS itu? Masuk ke menu KRS, kemudian klik tanda download. Atau bisa juga dari luar, klik KRS, kemudian klik 2023.1, kemudian klik download. Ini juga sering timbul banyak pertanyaan ya, bagaimana sih cara mendownload? Jadi cara mendownload KRS itu adalah ketika statusnya sudah diterima, baru bisa mendownload KRS-nya. Demikian materi singkat dari saya, silahkan dibanyakan di sesi diskusi setelah materi to-do keberangkatan. Sebelum saya kembalikan ke moderator, mari kita tutup kembali lagi dengan pantun. Usai sudah materi KRS Sitampan. Jangan dulu beranjak, karena masih ada to-do keberangkatan. Semangatlah selalu di setiap tahapan, agar kelak kamu mendapat keberhasilan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Kak Rohim atas materi tentang si tampan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa pertanyaannya disimpan dulu karena kita masih ada materi ketiga, yaitu tentang tuduh keberangkatan yang akan dijelaskan oleh Kak Triana Burhanuddin yang merupakan Duta Kampus Merdeka Universitas Tadulako. Kepada Kak Triana Burhanuddin, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Halo Kak Nana. Waalaikumsalam Kak. Hai. Kita jangan terlalu formal ya, biar tidak terlalu tegang juga teman-teman. Teman-teman semuanya sehat? Sehat dong. Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Saya di sini nggak bisa pantun ya, jadi saya tidak berpantun. Kita langsung saja ya. Jadi di sini saya akan sharing sedikit persiapan keberangkatan untuk teman-teman. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan. Oke, jadi apa sih yang harus disiapkan teman-teman? Jadi yang pertama itu ada perlengkapan kuliah. Nah, perlengkapan kuliah yang teman-teman bisa bawa itu berupa buku, itu buku penting, atau binder yang mau teman-teman bawa jika teman-teman tidak ingin membeli lagi di PT penerima. Apalagi untuk pembuatan laporan modul Nusantara. Selanjutnya teman-teman yang memiliki bawaan bisa membawa obat biar nanti bisa teman-teman gunakan. Ada surat penting. Salah satu yang sangat penting adalah surat tugas. Nah, teman-teman, mohon maaf, suara saya kurang jelas ya. Terganggu Kak. Apa on mic? Bocor mic-nya Kak. Sekarang sudah terdengar? Sudah Kak. Sudah Kak. Tolong yang tidak berkepentingan di mute ya. Selanjutnya itu ada surat penting seperti surat tugas. Teman-teman bakal diberikan surat tugas nanti dari pihak MBKM Universitas. Dan yang paling penting juga buku tabungan karena kita tidak tahu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kepada saya pribadi waktu saya PMM 2 di Bali. Selanjutnya itu ada berupa fotokopi kartu keluarga. Nah, ini kita butuhkan biasanya untuk pendataan domisili kita di sana gitu. Next. Nah, ini nih teman-teman harus tahu nih, yaitu maskapai. Jadi, untuk pengalaman PMM kemarin, kita itu dari Universitas Tadulako terdapat ada yang mendapatkan maskapai Garuda Indonesia, ada yang mendapatkan maskapai Lion. Dan dari dua maskapai ini memiliki perbedaan ya teman-teman, kalau teman-teman tahu. Nah, kalau untuk di Garuda Indonesia itu biasanya diberikan makanan, tetapi berbeda dengan Lion. Jadi untuk teman-teman yang dapat maskapai Lion, teman-teman harus sedia makanan atau teman-teman bisa makan terlebih dahulu. Dan untuk keberangkatan, teman-teman harus stay di bandara 3 jam sebelum keberangkatan karena biasanya itu penerbangan bakal delay dan kita tidak mengetahui jam berapa akan take off. Jadi teman-teman diharapkan untuk stay 3 jam sebelum keberangkatan sudah harus di bandara. Jangan karet, karena biasanya nih teman-teman pasti ngaret kan. Apalagi kayak beranggapan, bandara dekat dari rumah saya ya, saya mungkin bisa beberapa jam, bisa OTW, kan kita tidak tahu begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus stay di bandara 3 jam sebelum keberangkatan. Selanjutnya, di sini kita bakal diberi bagasi per orang itu 20 kilo. Jadi untuk kopernya teman-teman tidak boleh melebihi 20 kilo.
Bisa sebenarnya 20 kilo, tapi teman-teman harus menyatukan bagasi dengan teman-teman lainnya. Misalnya, saya dan teman saya keberangkatan bersamaan ke Bali, karena saya hanya 17 kilo, tetapi teman saya dia melebihi 1 kilo, berarti untuk bagasinya dia sudah ditutupi dari bagasi saya. Selanjutnya untuk kabin itu 7 kilo. Nah, untuk kabin teman-teman bisa membawa laptop teman-teman itu di kabin. Oke, next. Nah, ini nih yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman mengenai baju adat. Teman-teman bisa lihat ini ada beberapa baju adat dan ini ada teman kita yang membawa baju adat membawa langsung dari Kota Palu, dan ada baju adat yang mereka dipersiapkan oleh PT penerima. Dari PT penerima teman-teman, apakah PT penerima mewajibkan? Jika PT penerima mewajibkan teman-teman membawa baju adat, maka teman-teman harus membawa. Jika PT penerima tidak terlalu mewajibkan, teman-teman mungkin bisa mempersiapkannya saja begitu. Dan untuk baju adat sendiri ada beberapa PT penerima yang mereka akan menyewakan kita nantinya, tapi tergantung lagi ya, ingat dari PT penerima masing-masing. Jika diwajibkan, teman-teman wajib membawanya. Nah, dan satu nih, yang paling penting ini saya lupa untuk membuatnya di PPT, yaitu teman-teman harus menyediakan budget tersendiri. Karena begini, kita tahu, kalau duit atau uang dari pemerintah itu ya tentu lama cairnya. Jadi teman-teman harus menyediakan uang tersendiri terlebih dahulu, yang dimana akan teman-teman gunakan beberapa waktu lama sambil menunggu uang PMM cair. Sekali lagi, wah ini saya nge-lag ya. Nge-lag. Lanjut, Kak. Oh ya, Udah oke. nge-lag, Kak. Oh, oke, terima kasih responnya. Nah, untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin boros, itu bisa membawa budget tersendiri terlebih dahulu, karena pada dasarnya itu memang kita menunggu untuk cairnya itu, menunggu beberapa lama untuk memprosesnya. Oh iya, mengenai sertifikat vaksin ataupun vaksinasi itu dari beberapa bandara ada yang memeriksa dan ada beberapa bandara yang tidak memeriksa. Nah, terkait itu biasanya bandara internasional itu memeriksa, tetapi teman-teman harus menyediakan aplikasi apa namanya sekarang? Satu Sehat. Oh, kalau dulu Peduli Lindungi. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Semangat ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, itulah penjelasan tentang keberangkatan dari Kak Triana Burhanuddin. Kepada Kak Triana diucapkan terima kasih. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab atau Q&A. Oke, di sini teman-teman bisa bertanya mengenai KRS mata kuliah di Sitampan maupun tentang hal-hal keberangkatan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand. Oke, di sini sudah ada Nurul Syifa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya mau tanya Kak tentang penerbangan itu. Kan biasa kalau kita naik pesawat, terus misalnya ini kan kita ke Pulau Jawa atau Kalimantan, itu biasa kan ada namanya transit. Itu kita transit Kak atau langsung ke kota tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kepada Gunhar dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak. Saya mau menanyakan soal baju adat yang perlu dibawa. Kalau semisalnya kita cuma bawa baju batik dengan siga saja itu tidak kenapa Kak. Terus sama pengisian KRS. Kalau semisalnya mata kuliahnya kita itu tidak sesuai dengan mata kuliah yang di Unpad sama di PT penerima, itu bagaimana Kak? Bisa linjur atau misalnya bagaimana Kak kalau mau ambil peminatan ataupun mata kuliahnya tidak sesuai, tidak sama kayak hukum acara, mungkin terus di PT penerima tidak ada hukum acara, itu bagaimana Kak? Itu saja mungkin yang mau saya tanyakan. Terima kasih Kak. Oke, masih ada yang raise hand. Dipersilakan kepada Gabriel Pamora dari FKIP untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, makasih Kak. Perkenalkan, nama saya Gabriel. Saya dari FKIP. Ini mau tanya soal keberangkatan Kak. Nah, kebetulan saya dengan ada teman saya di Zoom ini dari FKIP lolos program Sea Teacher, kayak kegiatan PPL di luar negeri. Nah, kegiatannya ini bulan Agustus Kak. Kalau tidak salah keberangkatannya awal Agustus atau tidak pertengahan, dan itu selama 1 bulan. Nah, di pemberitahuannya setiap PT penerima itu mulainya kuliah awal September. Jadi otomatis keberangkatan saya dan teman saya ini mungkin diundur. Dan saya sudah konfir ke PT penerima, katanya harus ada konfirmasi izin dari PT penerima ke pusat dulu, menyurat ke mereka, ke PT penerima. Jadi Unpad itu menyurat untuk telat berangkat untuk kami ini. Jadi apakah itu bisa Kak? Kalau misalnya bisa, mungkin saya bisa lanjut untuk PMM ini. Kalau enggak, mungkin saya akan pertimbangkan untuk mundur. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini sudah ada 3 pertanyaan. Ketiganya mengenai hal-hal apa saja yang hal-hal keberangkatan. Mungkin Kak Triana Burhanuddin bisa langsung menjawab ketiga pertanyaan itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya dari siapa tadi, mohon maaf saya lupa, mengenai transit, penerbangan saat transit. Jadi untuk transit, itu memang bakal ada transit. Nah, biasanya kita yang dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, itu kita terlebih dahulu transitnya di Makassar, teman-teman. Jadi kita sudah pasti transit karena bakal transit di bandara internasional. Gitu. Oke, saya lanjut di pertanyaan kedua ya, dari Gunhar. Mengenai baju adat, jika membawa hanya kain batik ya, atau baju batik bersama siga atau siga? Kalau itu tergantung lagi dari PT penerima, apakah boleh. Tapi setahu saya selagi itu simbol dari apa ya, asal teman-teman itu bisa begitu. Karena biasanya di akhir program bakal ada yang namanya pegelaran budaya atau kita pentas, itu kita memakai pakaian adat masing-masing begitu.
Coba diperjelas ulang pertanyaan dari Gunhar, soalnya tadi sinyal kita nge-lag. Kalau yang soal keberangkatan itu yang tentang siga sama baju batik itu saja, Kak. Terus kalau yang untuk KRS itu, kalau semisalnya itu KRS, apakah mata kuliahnya kita itu tidak sesuai dengan mata kuliah di UNTAD? Itu bagaimana? Itu perlu linjur atau sesuai mata kuliah? Maksudnya pilih sesuai dengan yang di PT penerima. Itu saja, Kak. Mengenai mata kuliah atau apa ya, yang sinkron di KRS itu sebenarnya tadi kita sudah membahas di room break room ya, itu atau itu ya. Tapi di sini saya akan menjawab sedikit mengenai itu. Apakah mata kuliah itu misalnya mata kuliah yang kamu pilih yang ada di UNTAD tetapi kamu pilih di PT penerima tidak ada, kamu bisa linjur tetapi dengan yang masih connect, yang dia masih menyangkut begitu. Nah, untuk Gunhar kan anak Fakultas Hukum ya, bisa konsultasi kembali ke Wadek 1. Untuk pertanyaan ketiga itu mengenai penundaan keberangkatan ya. Teman-teman kalau misalnya sudah ada tiket, itu teman-teman tidak bisa menunda keberangkatannya teman-teman. Karena itu tiketnya itu kita berbarengan begitu. Dan misalnya kalian dari UNTAD, misalnya 5 orang yang berangkat ke Unair. Nah, kalian itu bakal bisa jadi kalian berlima berangkatnya sama-sama begitu. Dan itu tiket teman-teman tidak bisa diundur atau ditunda. Mungkin teman-teman bisa reschedule, tapi itu saat kepulangan. Sepengalaman saya, sewaktu kita kepulangan, dari PT penerima pulang ke UNTAD itu ada beberapa teman saya yang reschedule, tapi untuk keberangkatan tidak ada teman-teman. Ya begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Triana. Semoga pertanyaan teman-teman tadi sudah terjawab dengan jelas. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Dipersilahkan kepada Alif dari FMIPA untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang pengisian KRS. Yang dibahas tadi yang di situ hanya diisi tampan, sedangkan saya dari FMIPA itu menggunakan Silanipa. Jadi bagaimana untuk pengisian KRS-nya? Terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Permisi, Kak. Iya. Ini pertanyaan saya mengenai baju adat. Ini baju adatnya ini yang kita gunakan di sana sesuai setengah atau maksudnya kayak sesuai sukunya kita begitu ya? Oke, terima kasih. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi tentang pengisian KRS, bagaimana mahasiswa dari FMIPA untuk mengisi KRS di web fakultasnya sendiri. Kepada Kak Rohim, halo Kak, apakah masih ada? Masih. Oke. Bapak kamu luar. Mungkin Kak Rohim bisa menjawab pertanyaan dari FMIPA tadi. Kalau temannya baik untuk siapa tadi ya? Untuk MIPA ya. Alif. Nah itu di chat saya kirimkan alumni untuk fakultas yang menggunakan sila, baik sila MIPA maupun FEB, itu dia pakai RS-nya di sila. Ketika dia menggunakan siat, dia pakai RS-nya di sila 8. Tapi kalau dia menggunakan sila, dia pakai RS-nya di sila, baik sila MIPA maupun FEB. Berarti kita khusus untuk 2 fakultas itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rohim atas jawabannya. Pertanyaan kedua mengenai baju adat. Jadi dipersilakan untuk Kak Triana menjawab pertanyaan. Oke, untuk mengenai baju adat, itu teman-teman bisa membawa baju adat
dari asal teman-teman. Kan kita dari Sulawesi Tengah nih. Pastinya kita ada yang suku Kaili kan. Itu teman-teman bisa membawa suku Kaili biar nanti di sana anak-anak lain tuh bisa lihat juga begitu. Mungkin maksudnya teman-teman nih kan di Sulawesi Tengah tuh banyak suku ya. Kalau misalnya teman-teman punya, silahkan dibawa. Tapi misalnya teman-teman tidak punya, teman-teman bisa memakai suku apa saja yang penting Sulawesi gitu. Seperti saya kemarin, saya memakai itu baju adat dari Sulawesi Selatan. Gitu teman-teman. Tapi kalau ada, teman-teman lebih baik membawa baju adat dari Sulawesi Tengah, yaitu suku Kaili, atau bisa apa ya, seperti teman saya kemarin ada yang pakai baju adat Poso. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Misi Kak. Misi Kak, mau bertanya. Iya. Kak, mau tanya terkait pengisian SIAT dan Sitampan itu. Kalau misalnya ber-KRS di Sitampan, apakah kita harus ber-KRS di SIAT juga? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaannya tentang KRS di Sitampan ya. Apakah kalau sudah ber-KRS di Sitampan, apakah kita masih ber-KRS di SIAT atau tidak? Mungkin Kak Rohim bisa langsung menjawab. Baik, untuk pertanyaannya ya. Kembali lagi ke alur KRS-nya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan SIAT, maka KRS-nya hanya di Sitampan, bukan di kedua-duanya. Hanya. Jadi hanya KRS di Sitampan jika dia menggunakan SIAT. Jika tidak, jika dia menggunakan SILA, baik dari FEB maupun FMIPA, maka dia KRS-nya di SILA. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena moderator kita ada kendala sinyal di sini. Mohon maaf, saya ambil alih. Ada pertanyaan baru nih untuk Kak Rohim selaku admin MBKM. Jadi kita hanya ber-KRS di SILA Kak atau di SILA dan di Sitampan? Kalau SIAT hanya. Oke, kembali lagi ke alur KRS-nya teman-teman. Ini silakan dibaca, di sini ada pilihan. Ketika dia menggunakan SIAT, maka dia ber-KRS hanya di Sitampan. Jika tidak, dia ber-KRS hanya di SILA. Oke, bisa diperhatikan ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini kan ada pertanyaan ya. Tidak memiliki akun SILA. Sebelumnya teman yang bertanya ini adalah dari Fakultas FKIP kan, sedangkan SILA itu dari FMIPA. Jadi mohon maaf ya teman-teman, mungkin bisa memperhatikan lebih detail lagi dalam diskusi ini. Bisa bertanya Kak. Permisi Kak.
Masih bisa bertanya, Kak? Mic-nya Kak. Suaranya tidak terdengar, Kak. Halo teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Tadi ada yang mau bertanya, Kak. Apa ya? Halo, ada lagi? Oh ini dari Dewi Akmal. Langsung aja Dewi Akmal. Ya, baik, Kak. Mau bertanya, Kak. Jadi, pada saat kita ber-KRS itu kan biasanya muncul mata kuliah di fakultasnya kita. Jadi, saya mau tanya, Kak, apakah nanti ada mata kuliah dari PT penerimanya begitu, Kak? Ya, mungkin begitu saja, Kak. Oke, pertanyaannya masih tentang mata kuliah. Jadi dipersilakan kembali kepada Kak Rohim untuk menjawab pertanyaannya. Ya teman-teman, kembali saya jawab sesuai dengan alur KRS ya. Nah, pertama, mahasiswa itu melakukan diskusi terkait pemilihan mata kuliah yang diambil di PT tujuan dan MK rekognisi di PT asal. Jadi, ketika teman-teman pengguna SIAT yang tadi itu di kasusnya Pahutan ya, MK rekognisinya yang di KRS kan yang di Sitampan, MK rekognisinya. Jika untuk BKRS di syarat PT tujuan itu yang digunakan adalah MK yang diambil. Jadi teman-teman akan BKRS di dua tempat, di UNTAD kemudian di PT tujuan. Kalau di PT tujuan itu adalah MK pilihan, sedangkan di PT asal atau di UNTAD itu MK rekognisi. Bisa ya teman-teman? Kembalikan ke Amel. Terima kasih Kak. Ini pertanyaan terakhir ada di kolom chat. Mungkin ditujukan kepada Kak Rohim. Kakak izin bertanya, apakah yang bukan anak KIP ketika ber-KRS itu tetap bayar seperti biasanya atau tidak? Terima kasih. Mungkin Kak Rohim langsung bisa jawab. Oh iya, sama saja. Sesuai aturan yang KRS di SIAT. Untuk KRS itu teman-teman harus sudah bayar dulu. Oke, pada teman-teman, karena keterbatasan waktu, Q&A-nya bisa kita akhiri. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup outbound PMM Outbound Universitas Tadulako, atau silakan PC ke fasilitator fakultasnya, ataupun bisa langsung di WA MBKM UNTAD. Sebelumnya untuk teman-teman peserta silakan mengisi link absen yang sudah tersedia di chat box. Oke. Karena seluruh rangkaian kita pada hari ini telah selesai, maka berakhir pula sesi mentoring PMM 3 Universitas Tadulako hari ini. Semoga teman-teman peserta PMM 3 Outbound Universitas Tadulako diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan PMM 3 mendatang.
Saya Amalia Gultom selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto-foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.